Haleluya. Kembali bersama dengan VGPDI VMM menyapa saudara dimanapun saudara berada. Firman Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita dengar Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan akan menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sudah belajar dari seorang bapak beriman, Abraham. Kita juga sudah belajar bahwa kalau kita saudaraku berdoa, beriman saudaraku, lalu kita bimbang saudara kasih Tuhan, kita goyah saudaraku, kita seperti gelombang laut saudaraku. Kita dua hati. Kita tidak akan menerima apa-apa. Dan hari ini saudaraku kita belajar sesuatu saudaraku yang sebetulnya saudaraku dari awal sudah bagus, sudah baik saudaraku. Tetapi pada akhirnya tidak baik. Lukas 18. Injil Lukas 18, pasal 18 ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara kasih Tuhan, kembali kita belajar. Abraham memperoleh apa yang dia imankan. Dasar saudaraku, iman. Secara tubuh saudaraku tidak mungkin, namun mungkin. Bisa saudara. Kita sudah belajar juga bahwa saudaraku kita berdoa, kita beriman saudaraku. Namun saudaraku kita bimbang, kita saudaraku goyah, kita mendua hati. Kita akan seperti gelombang laut. Saudaraku, kita mendua hati, tidak akan tenang hidup kita. Tidak akan menerima apa-apa. Hari ini kita belajar. Doa tidak jemu-jemu. Kita berdoa saudara. Kita berdoa, kita beriman. Kita pasti menerima saudara. Namun berjalannya waktu, kita mulai berpikir, mana Tuhan? Kapan Tuhan menjawab? Aku sudah jemu. Bukan jenuh saudara. Bukan doa dengan tidak jemu-jemu saudara. Tapi kita sudah jemu saudara. Kita sudah mulai lelah berdoa. Kapan Tuhan tolong? Kapan Tuhan bela? Kapan tagihan saya keluar? Kapan Tuhan berkat saya keluar? Kapan proyek saya jadi? Kapan saudara. Seringkali kita berbuat demikian. Sehingga saudara Tuhan, sedikit lagi kata Tuhan. Waktunya sedikit lagi saudara. Tuhan pasti akan memberikan saudara. Pada akhirnya ayat 8 berkata, pada waktu anak manusia itu datang, menjawab doa kita. Jangan salah sangka, ini bukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi dia datang menjawab doa kita. Membawa berkat kita, membawa pertolongan untuk kita, membawa jalan untuk kita, membawa pembelaan kita. Bahkan Tuhan kita terima. Tapi dia tidak mendapati iman dalam hidup kita. Sehingga Tuhan, semua berkat itu berlalu. Pertolongan Tuhan kita terima, saudaraku. Oleh itu mari saudara kasih Tuhan, kita kembali saudaraku belajar. Tuhan berkata menegaskan, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi saudaraku jangan jemu. Jangan sampai jemu. Jangan sampai saudaraku kita tidak beriman. Ketika Tuhan jawab, kita tidak menerimanya. Karena dia tidak mendapati kita dalam kondisi beriman. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Kembali hambamu berdoa dan serahkan Tuhan kawanan domba ke dalam tanganmu. Dengan seluruh aktivitas kegiatan mereka hari-hari Tuhan. Menjalankan usaha mereka, perusahaan mereka. Toko mereka, restoran, memakan warung, bengkel, salon mereka. Usaha industri mereka. Pabrik-pabrik mereka. Usaha-usaha online mereka. Mari Tuhan Engkau berkati mereka semua Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Bila Tuhan Yesus kami tidak jemu Tuhan. Tapi kami tidak jemu-jemu berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dalam nama Yesus Tuhan. Engkau akan Tuhan pasti tolong Tuhan. Asal kami terus bertahan Tuhan. Sampai waktunya Tuhan. Sampai harinya Tuhan. Sampai saatnya Tuhan. Sampai Tuhan memberikan segala sesuatunya bagi kita. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hamba berdoa serahkan dalam tanganmu. Keluarga rumah tangga mereka diberkati. Seluruh perjalanan mereka diberkati.
kendaraan mereka tumpangi diberkati, baik darat maupun udara Tuhan. Tuhan tetap tolong, sehingga Tuhan dimanapun mereka ada, Tuhan kemanapun mereka pergi, baik dalam kota, di luar pulau, di luar daerah, maupun di luar negeri, Engkau tetap Tuhan akan bersama dengan mereka, dan doa hamba juga akan sampai kepada mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, tak henti-hentinya Tuhan kami berdoa, bagi dari anak-anak sampai oma opa, Engkau tetap berkuasa, Engkau tetap melindungi, Engkau tetap membungkus, Engkau tetap membentengi, Engkau tetap menyelimuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga terluput dan tidak Tuhan mengalami paparan daripada apapun Tuhan. Kami Tuhan boleh menerima berkat Tuhan, pelindungan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Kami rindu Tuhan Yesus ketika nanti Tuhan, satu waktu nanti kami boleh ibadah offline Tuhan. Sehingga kami boleh kembali tatap muka. Kami Tuhan, hamba-Mu boleh melihat umat-umat-Mu, dan umat-umat-Mu Tuhan boleh melihat hamba-Mu, dan suara hamba-Mu Tuhan yang membawakan kebenaran kepada mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Kami terima pertolongan-Mu, kami terima jawaban-Mu. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.